Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sejati SKM MKes selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Wijayantono SKM MKes selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Awaludin SOS MPD selaku penguji 1. Dan yang terhormat Ibu Lindawati SKM MKes selaku penguji 2. Saya, Zaneta Adinia Balkis, mahasiswa Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021. Yang pertama, latar belakang. Prevalensi penduduk Indonesia yang didiagnosis TB paru oleh tenaga kesehatan tahun 2017 adalah 168.412 atau 0,5%. Sumatera Barat berada di urutan ke-8 tertinggi kasus TB paru sebanyak 4.541 kasus. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mencatat Kabupaten Padang Pariaman berada pada peringkat ketiga tertinggi TB paru dengan 406 jumlah kasus tahun 2019. Angka kasus TB paru BTA positif di Padang Pariaman yaitu 488. Jumlah seluruh kasus TB 700 kasus dan kasus TB anak 0 sampai 14 tahun 39 kasus tahun 2017. Dari 27 UPK yang ada di setiap daerah Kabupaten Padang Pariaman, UPK Lubuk Alung merupakan tertinggi TB paru yaitu 308 total kasus. Dan UPK Pasar Usang ada 265 total kasus dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Laporan Puskesmas Lubuk Alung mengalami kenaikan setiap tahunnya, di mana pada tahun 2018 jumlah suspek TB paru 491 orang, BTA positif sebanyak 76 orang. Dari pernyataan berikut, jelas bahwa penyakit TB paru merupakan penyakit berbasis wilayah yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Masalah, apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung tahun 2021? Tujuan penelitian, yang pertama tujuan umum. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung tahun 2021. Dan tujuan khusus. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi Poltekkes Kemenkes Padang, bagi masyarakat, dan yang ketiga untuk peneliti. Selanjutnya ruang lingkup. Pengukuran kondisi rumah atau ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian, dan faktor perilaku dengan kejadian TB paru. Dan alat ukur berupa kuesioner, meteran, dan luxmeter. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama tuberkulosis, rumah sehat, dan teori perilaku. Selanjutnya kerangka teori. Kerangka teori yang peneliti gunakan adalah teori Hendrik Album, di mana derajat kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu kondisi fisik rumah atau kepadatan hunian, ventilasi kamar, dan pencahayaan kamar. Faktor yang paling berpengaruh yang kedua yaitu faktor perilaku, yaitu pengetahuan sikap dan tindakan. Faktor ketiga yang paling berpengaruh yaitu pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit dan puskesmas. Dan yang terakhir yang paling berpengaruh adalah faktor keturunan, yaitu ras, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya kerangka konsep. Peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel independen, yaitu ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian rumah, dan pengetahuan sikap dan tindakan dengan variabel dependen, yaitu tuberkulosis paru. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama ventilasi rumah, yang kedua pencahayaan rumah, yang ketiga kepadatan hunian, dan yang keempat pengetahuan sikap dan tindakan. Selanjutnya hipotesis. HA. Ada hubungan antara ventilasi rumah, pencahayaan rumah, kepadatan hunian rumah, pengetahuan sikap dan tindakan dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021. Dan H0. Tidak ada hubungan antara ventilasi rumah, pencahayaan rumah, kepadatan hunian rumah, pengetahuan sikap dan tindakan dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional study, waktu dan tempat. Penelitian ini direncanakan sejak bulan Februari sampai Juni 2021. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung.
Populasi dan sampel. Untuk populasi, yaitu semua kakak yang terdapat di Kelurahan Balahilir dan Kelurahan Sungai Abang, Kecamatan Lubuk Alung. Sampel 95. Teknik pengumpulan data. Data primer, wawancara, dan pengukuran. Data sekunder, yaitu laporan penemuan kasus TB per UPK Padang Pariaman dan laporan kejadian TB Puskesmas Lubuk Alung triwulan 3 tahun 2020 sampai bulan April tahun 2021. Selanjutnya instrumen, yaitu kuesioner, meteran, dan luxmeter, pengolahan dan analisis. Teknik pengolahan data, editing, coding, dan entry data, serta cleaning, dan analisis data, analisis univariat, dan analisis bisvariat. Bab 4 hasil. Gambaran lokasi penelitian. Puskesmas Lubuk Alung merupakan salah satu puskesmas di Kecamatan Lubuk Alung yang memiliki wilayah kerja seluas 61 km persegi, yang terdiri dari 9 kelurahan atau nagari, yaitu Lubuk Alung, Pasialaweh, Punggung Kasya, Sikabu, Ayetajun, Balahilia, Sungai Abang, Singguliang, dan Salibutan. Jumlah penduduk yang berada di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung adalah 45.240 jiwa, yang terdiri dari 22.751 jiwa laki-laki dan 22.463 jiwa perempuan. Selanjutnya karakteristik responden. Untuk karakteristik jenis kelamin, laki-laki dengan frekuensi 66 dan persentase 69,5%. Untuk jenis kelamin perempuan dengan frekuensi 29 dan persentase 30,5%. Untuk karakteristik umur yang dewasa 20-45 tahun dengan frekuensi 58 dan persentase 61,1%. Dan lansia dari 45 tahun ke atas dengan frekuensi 37 dan persentase 38,9. Analisis univariat. Yang pertama, kejadian penyakit. Yang mengalami TB paru sebanyak 58 responden dengan persentase 61,1%. Dan yang tidak mengalami TB paru sebanyak 37 responden dengan persentase 38,9. Yang kedua, kepadatan hunian. Yang tidak memenuhi syarat sebanyak 61 dan dengan persentase 64,2%. Dan yang memenuhi syarat sebanyak 34 dengan persentase 35,8%. Yang ketiga, ventilasi. Yang tidak memenuhi syarat sebanyak 28 responden dengan persentase 29,5%. Dan yang memenuhi syarat sebanyak 67 dengan persentase 70,5%. Yang keempat, pencahayaan. Yang tidak memenuhi syarat sebanyak 63 dengan persentase 66,3. Dan yang memenuhi syarat sebanyak 32 dengan persentase 33,7. Pengetahuan. Pengetahuan yang rendah sebanyak 35 responden dengan persentase 36,8. Pengetahuan yang tinggi sebanyak 60 responden dengan persentase 63,2. Selanjutnya sikap. Sikap negatif dengan frekuensi 50 responden dengan persentase 52,6. Sikap positif sebanyak 45 responden dengan persentase 47,4. Dan yang terakhir, tindakan. Tindakan yang kurang baik sebanyak 79 responden dengan persentase 83,2. Dan tindakan yang baik sebanyak 16 responden dengan persentase 16,8. Selanjutnya, analisis bivariat. Hubungan kepadatan hunian dengan kejadian TB paru. Yang tidak memenuhi syarat sebanyak 34 responden dengan persentase 55,7. Dan yang tidak mengalami TB paru sebanyak 27 dengan persentase 43,3. Selanjutnya, yang memenuhi syarat. Yang mengalami TB paru dengan jumlah 24 dengan persentase 70,6. Dan yang tidak mengalami TB paru berjumlah 10 dengan persentase 29,4. Selanjutnya, hubungan ventilasi dengan kejadian TB paru. Yang tidak memenuhi syarat. Yang mengalami TB paru sebanyak 24 responden dengan persentase 85,7. Dan yang tidak mengalami TB paru dengan jumlah 4 dengan persentase 14,3. Yang memenuhi syarat. Untuk yang mengalami TB paru berjumlah 34 dengan persentase 50,7. Dan yang tidak mengalami TB paru 33 responden dengan persentase 49,3.
Selanjutnya, hubungan pencahayaan dengan kejadian TB paru. Pencahayaan yang tidak memenuhi syarat untuk yang mengalami TB paru sebanyak 44 dengan persentase 69,8 dan yang tidak mengalami TB paru dengan jumlah 19 dan persentase 30,2. Pencahayaan yang memenuhi syarat untuk yang mengalami TB paru 14 responden dengan persentase 43,8 dan yang tidak mengalami TB paru sebanyak 18 dengan persentase 56,2. Selanjutnya, hubungan pengetahuan dengan kejadian TB paru. Pengetahuan yang rendah. Untuk yang mengalami TB paru dengan jumlah 18 dan persentase 51,4 dan yang tidak mengalami TB paru dengan jumlah 17 responden dengan persentase 48,6. Pengetahuan yang tinggi untuk yang mengalami kejadian TB paru sebanyak 40 dengan persentase 66,7 dan yang tidak mengalami TB paru sebanyak 20 dengan persentase 33,3. Selanjutnya, hubungan sikap dengan kejadian TB paru. Sikap negatif dari responden untuk yang mengalami kejadian TB paru sebanyak 26 dengan persentase 52,0 dan yang tidak mengalami TB paru sebanyak 24 dengan persentase 48,0. Sikap positif dari responden untuk yang mengalami kejadian TB paru sebanyak 32 dengan persentase 71,1 dan yang tidak mengalami TB paru sebanyak 13 dengan persentase 28,9. Selanjutnya, hubungan tindakan dengan kejadian TB paru. Tindakan yang kurang baik dari responden untuk yang mengalami kejadian TB paru sebanyak 44 dengan persentase 55,7 dan yang tidak mengalami TB paru sebanyak 35 dengan persentase 44,3. Untuk tindakan yang baik dari responden yang mengalami kejadian TB paru sebanyak 14 dengan persentase 87,5 dan yang tidak mengalami TB paru 2 orang responden dengan persentase 12,5%. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, analisis univariat. Analisis univariat. 1. Kejadian tuberkulosis paru. 2. Kepadatan hunian. 3. Selanjutnya, pembahasan. Analisis univariat. 1. Kejadian tuberkulosis paru. 2. Kepadatan hunian. 3. Ventilasi. 4. Pencahayaan. 5. Pengetahuan. 6. Tindakan. 6. Sikap. Dan 7. Tindakan. Selanjutnya, pembahasan. Analisis univariat. Yang pertama, kejadian tuberkulosis paru. 2. Kepadatan hunian. 3. Ventilasi. 4. Pencahayaan. 5. Pengetahuan. 6. Sikap. Dan 7. Tindakan. Analisis bivariat. 1. Hubungan kepadatan hunian dengan kejadian TB paru. 2. Hubungan ventilasi dengan kejadian TB paru. 3. Hubungan pencahayaan dengan kejadian TB paru. 4. Hubungan pengetahuan dengan kejadian TB paru. 5. Hubungan sikap dengan kejadian TB paru. Yang keenam, hubungan tindakan dengan kejadian TB paru. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan ada 5. Yang pertama, dari 95 responden, terdapat 61,1% responden yang menderita TB paru di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung pada bulan Juli 2020 sampai April 2021. Dan kesimpulan yang kelima, tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian TB paru dengan nilai p-value 0,211. Tidak terdapat hubungan antara sikap dengan kejadian TB paru dengan nilai p-value 0,094. Dan ada hubungan antara tindakan pencegahan dengan kejadian TB paru dengan nilai p-value 0,036. Selanjutnya, saran. Saran diperuntukkan yang pertama untuk masyarakat dan yang kedua untuk puskesmas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saat presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.